Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mazal Safira dari kelas 10-2. Dalam tugas video pembelajaran biologi ini, saya akan menjelaskan mengenai materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Pasti kalian pernah mendengar kata lingkungan, bukan? Sebelum membahas apa itu perubahan lingkungan hidup, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Keseimbangan lingkungan dapat tercapai apabila komponen yang terlibat berperan dan berinteraksi sesuai kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biogeokimia. Terdapat dua komponen utama dalam suatu lingkungan hidup, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik diantaranya ialah air, tanah, udara, dan cahaya. Sedangkan komponen biotik ialah makhluk hidup yaitu hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan bakteri, serta manusia termasuk di dalamnya. Setelah mengetahui apa itu lingkungan hidup, mari kita bahas mengenai perubahan lingkungan hidup. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam suatu ekosistem di suatu lingkungan. Perubahan lingkungan dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada segala faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita. Perubahan lingkungan merupakan proses terganggunya lingkungan baik dikarenakan faktor alam ataupun karena ulah manusia. Faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan hidup ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam. Faktor alam yang menyebabkan perubahan lingkungan adalah bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, dan juga tsunami. Faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup karena faktor manusia. Manusia atau kita sendiri memiliki berbagai jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan kita yang masih banyak lagi yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan ini, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, maka semakin banyak pula sumber daya alam yang digali. Dalam proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam, maka terdapat zat-zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu contohnya adalah penebangan liar dan penambangan liar. Penebangan liar dapat mengakibatkan banyak kerugian bagi alam maupun manusia sendiri. Dampak yang mungkin terjadi ialah banjir pada musim hujan karena tidak adanya penyerapan air, kekeringan saat musim kemarau karena tidak adanya penyimpanan air, serta kemungkinan tanah longsor di daerah perbukitan. Kegiatan selanjutnya yaitu penambangan liar. Penambangan liar dapat mengakibatkan banyak kerugian bagi alam dan hewan karena penambangan liar tentu saja merusak hutan atau alam yang menjadi tempat bagi hewan-hewan dan makhluk hidup lainnya. Apalagi jika penambangan dilakukan di habitat hewan endemik. Hal itu menyebabkan peningkatan kemungkinan punahnya hewan-hewan pada habitat tersebut. Selain kegiatan liar yang udah disebutkan tadi, manusia juga melakukan aktivitas sehari-hari yang disadari atau tidak udah mencemari lingkungan. Pencemaran, apa itu pencemaran? Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Hal itu menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Menurunnya kualitas lingkungan terlihat dari melemahnya fungsi atau menjadi kurang dan tidak sesuai lagi dengan kegunaannya, berkurangnya pertumbuhan serta menurunnya kemampuan reproduksi. Pada akhirnya, kemungkinan terjadinya kematian pada organisme hidup dan lingkungan tersebut. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut polutan atau bahan pencemar. Syarat-syarat suatu zat dapat disebut polutan adalah jika 1. Keberadaannya merugikan makhluk hidup karena jumlahnya melebihi batas normal. Yang kedua, berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Gitu. Lalu, pencemaran apa sih yang terjadi? Pencemaran itu secara umum yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Kualitas udara yang dipergunakan untuk kehidupan tergantung dari lingkungannya. Kemungkinan di suatu tempat dijumpai debu yang bertebaran di mana-mana dan berbahaya bagi kesehatan. Sumber pencemaran udara diantaranya adalah kendaraan bermotor, aktivitas mesin pembakaran pada pabrik-pabrik, juga pembakaran sampah yang menghasilkan gas-gas berbahaya seperti sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat dari proses pembakaran yang tidak lengkap. Pembuangan limbah industri juga dilakukan ke perairan yang menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Selain limbah industri, penyebab terjadinya pencemaran air adalah pembuangan limbah rumah tangga ke sungai seperti air cucian dan air kamar mandi. Air merupakan kebutuhan vital bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Untuk dapat dikonsumsi, air harus memenuhi syarat fisik, kimia, maupun biologis. Apabila pencemaran air terus meningkat, maka berkemungkinan air tersebut tidak baik dan tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga dapat terjadi krisis air bersih. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Polutan yang ada di tanah bisa berupa zat-zat bahan pencemar baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Limbah anorganik seperti plastik dan kaleng membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Hal ini menyebabkan pencemaran tanah dapat membuat tanah menjadi tidak subur karena adanya limbah tersebut. Setelah kita membahas hal-hal yang menyebabkan perubahan lingkungan tadi, maka coba deh bayangin jika kita nggak menjaga lingkungan kita. Pastinya bumi dan lingkungan kita udah rusak parah kan? Hal-hal sepele seperti membuang sampah sembarangan jangan dianggap sepele lagi, karena jika semua orang lakuin, maka bisa jadi bumi ini sudah menjadi timbunan sampah. Penting sekali bagi manusia untuk menjaga dan melestarikan alam. Pelestarian sendiri bermakna upaya yang dilakukan manusia untuk menjaga dan memperbaiki alam agar tetap lestari. Upaya-upaya yang dilakukan ialah reboisasi dan penghijauan, melakukan tebang pilih, mengolah sampah dan memisahkan sampah agar mudah didaur ulang, membuang sampah pada tempatnya, melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke alam lagi dengan benar agar tidak membahayakan alam, menghemat energi, dan menggunakan transportasi umum. Kita juga bisa menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan juga mengembangkan sampah-sampah yang menjadi masalah kita menjadi sumber energi terbarukan. Jadi udah selesai semua nih materinya. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Ayo kita lestarikan alam kita, hentikan pencemaran dan rusaknya bumi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata di sepanjang video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.